Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ka'bata mashabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Alhamdulillahilladzi amarna an yahujja mundu hayatina marratan wahidatan nusalli wa nusallim ala habibina maulana Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita berada di tanggal ini, kalau menurut Saudi sudah tanggal 2 Zulhijjah Bapak Ibu ya. Katanya hari Jumat kemarin dia menentukan tanggal 1, berarti wukufnya itu kalau nggak salah hari Sabtu depan ya. Jadi karena sudah di bulan Zulhijjah, mari kita memperbanyak ketaatan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Babnya tentang fisqatu hamalatil Quran. Ini lanjutan dari beberapa bab yang lalu, orang-orang yang lewat siratal mustaqim. Zakara fi ba'dil akhbar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala az-zabaniyatu asra'u ila fisqati hamalatil Quran minhum ila ubadatul awsani wan niran fayaquluna wa yabda'u bina qabla ibadatil awthan wan niran fataqulu lahumul malaikah laisa may ya'lam kaman la ya'lam. Di dalam sebuah riwayat disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, malaikat Zabaniyah itu cepet banget nyamperin orang-orang yang fasik dari ahli-ahli Al-Quran. Jadi orang yang pintar baca, paham, tapi dia fasik. Fasik itu kalau menurut interpretasinya surat Al-Baqarah Bapak Ibu, karakternya ada 3 menurut surat Al-Baqarah. Apa itu? Orang fasik adalah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul fasikun. Jadi orang fasik itu adalah orang yang dia itu suka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mengingkari kesepakatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orangnya di sini? Yang suka ingkar janji sama Allah gitu loh. Saya kasih contoh. Bapak Ibu dulu waktu belum nikah nih, lagi senang sama cewek. Ya Allah, ini cewek cantik bener. Ya Allah, saya pengen nikah sama dia. Nanti kalau saya nikah sama dia, ya Allah, tiap malam saya pengen sholat tahajud 20 rakaat. Kata dia ini. Kata dia. Habis nikah kagak pernah sholat malam dia. Itu namanya orang fasik. Dia janji sama Allah pengen sholat malam 20, tapi gak pernah dikerjakan setelah dikasih nikah sama cewek itu. Ada gak orang yang di sini itu? Nggak ada. Contoh yang lain. Ada orang yang waktu susah itu wiridanya itu Masya Allah, ya Allah kalau saya jadi orang sugih, ya Allah pengen korban sapi yang harganya 150 juta. Kalau sugih, ternyata setelah sugih boro-boro sapi 150 juta, kambing satu kayak kagak. Itu namanya mengingkari perjanjian. Wah, ini agak berat nih. Contoh yang nomor 3, Bapak Ibu itu sebelum lahir ke dunia ini, itu semuanya sudah diundang sama Ibrahim mau pergi haji. Semua orang. Jadi kalau haji itu yang disebutin bukan orang mukmin, tapi kalau Bapak baca ayatnya adalah undangannya rata-rata adalah manusia. Wa adzin finnas walillahi 'alan nas, pakai manusia. Kenapa demikian? Karena haji itu
undangannya Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya 3 agama, ya Kristen, ya Yahudi, ya Islam. Itu sumbernya dari satu bapak, namanya Ibrahim. Maka undangan haji itu bisa bolak-balik. Ada orang yang Islamnya sudah 60 tahun belum pergi haji, ada nggak? Ada. Tapi ada orang non muslim 60 tahun dia non muslim, di tahun 2024 dia masuk Islam, duitnya banyak, langsung pergi haji. Jadi dia manusianya 60 tahun, habis dia pergi haji, berarti dia muslim gitu. Jadi bisa dibalik-balik. Nah, orang-orang fasik ini karakternya tuh suka ingkar janji begitu itu. Padahal waktu dia belum lahir dia sudah bilang sama Allah, bala walabaika, saya akan penuhi perintah Allah dan saya akan penuhi undangannya Allah untuk berhaji itu. Gitu. Karakter yang nomor 2, orang fasik itu dia suka memutuskan hubungan yang oleh Allah diperintah untuk disambung, silaturahmi, terutama hubungan kekerabatan yang disebut oleh Al-Quran itu puluhan kali, zawil kurba wal yatama, menyambung hubungan kekerabatan. Apa itu kerabat? Kerabat itu yang punya hubungan darah, paman, bibi, adik, ponakan, nah, kayak gitu itu punya hubungan darah tuh. Tapi kita ini kalau disuruh rukun baik sama saudara yang sedara itu susahnya bukan main. Kenapa begitu? Rata-rata hubungannya rusak gara-gara uang 100.000. Tiap hari minjem 100.000 nggak dibalikin, dibenciin adiknya. Padahal apa susahnya sih nikhlasin 100.000, Pak Ibu? 100.000 sih bisa, Ustaz. 100 juta. 100 juta itu nggak ada nilainya kalau hubungannya darah, Pak Ibu. 100 miliar nggak ada nilainya kalau hubungannya darah. Apa susahnya kita nyenengin adik, kakak, paman dan lain sebagainya? Karena mereka punya hubungan darah. Tapi sering diputuskan oleh banyak orang hanya gara-gara hal kecil. Orang disuruh nyambung silaturahim, hubungan kebaikan, amal soleh sama saudara, susah. Itu orang fasik tuh begitu, Pak. Nah, yang nomor 3, orang fasik itu hobinya ngerusak bumi, yufsiduna fil ardi. Yang dirusak apanya? Wah, ini agak susah. Ya Bapak Ibu jawab aja sendiri. Menurut Bapak Ibu, bumi Indonesia ini baik atau tambah rusak? Udah begitu kan ya? Rusak atau baik? Bapak Ibu jawabannya harus jujur itu. Kalau menurut saya sih baik-baik aja. Nyatanya tanahnya masih utuh. Ya toh? Nggak ada yang berkurang, tanahnya masih utuh. Cuman yang punya bukan kita, kan itu doang. Yang kita nggak punya duit, lo mau ngapain situ? Nah yang punya kan mereka itu, kata yang beli sekian ratus hektar, sekian ribu hektar, punya dia semua. Kita dicek ternyata datanya, bukan orang Jati Asih, KTP-nya beda-beda, gitu. Artinya apa? Ya anggap aja masih baik lah. Nyatanya kita masih bisa hidup. Itu orang fasik. Jadi sederhananya apa? Orang-orang yang tahu kalau dia itu mengingkari ketahuannya, keilmuannya, maka azzabaniyah asra ila iqabih. Mazhabaniyah itu akan cepat sekali ngisapnya itu, Pak Ibu. Maka betul apa yang disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari, Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya ilmu, setelah berilmu ngapain? Nah, itu penting tuh, Pak Ibu. Jadi jangan semangatnya nyari, tapi ngapainnya nggak dibicarakan. Belajar wajib, tapi mengamalkan ilmunya jauh lebih wajib. Gitu Bapak Ibu. Belajar wajib, tapi mengerjakan setelah berilmu jauh lebih. Nah, Nabi Muhammad tuh begitu caranya, Pak Ibu. Jadi beliau tuh kalau ceramah sudah mengerjakan, baru ya sahabatnya lihat, oh begini, gitu loh, Pak Ibu. Sehingga makolahnya para ulama apa, Pak Ibu? Lisanul hal, kata para ulama, afdal min lisanil maqal. Jadi dakwah dengan fakta, realitas, kerja nyata itu jauh lebih efisien daripada kowar-kowar tapi belum ada contohnya. Nah itu Bapak Ibu nih kalau di masjid ini nih ya, hobi kalau ada plastik Bapak masukin ke kantong, dilihatin orang, itu orang akan mikir tuh, itu ngapain sih Pak Haji itu segera bekas aqua dimasukin ke kantong, karena dia ngerti hadisnya, yang membersihkan dari masjid ini berarti dia orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir.
Dan orang itu pasti keren karena mau membersihkan masjid. Misalnya begitu. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu lalu mengerjakan, itu apresiasinya besar. Tapi sebaliknya tahu tidak mengerjakan, maka yang dimaksud oleh malaikat Zabaniyah adalah seperti ini, asra. Jadi dia cepat sekali itu sensor. Kamu nih ngerti kok begini sih, kamu paham kok gitu. Mari kita berlindung semoga tidak menjadi orang fasik gitu. Artinya apa? Komitmen dengan ilmu dan dikerjakan apa yang sudah dia ketahui. Di dalam riwayat yang lain, innal malaikata alladzina ja'alahumullahu 'alas sirat idza nadaru ila hamalatil Qur'an al-fusaq akhaduhum wa zaju fi aqwatihim wa alquhum fi jahannam. Sesungguhnya para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di atas sirat, penjaga siratal mustaqim yang dari beberapa bulan yang lalu kita bicarakan itu, idza nadaru ila hamalatil Qur'an al-fusaq, apabila malaikat yang jaga jembatan itu melihat orang-orang yang membawa Al-Qur'an, hamalah itu ya hafid, ya paham, ya ngerti, itu namanya hamalah. Jadi gelarnya di atasnya para hufat. Jadi hamalah itu artinya membawa Al-Quran itu secara totalitas, yang disebutkan dalam surat Al-Jum'ah itu. Jadi dia yahmilu itu artinya apa? Dia ahli kitab, ahli Quran. Ahli itu apa sih Bapak Ibu? Ya sudah baca, ya hafal, ngerti sabab nuzul, ngerti tafsir, ngerti gharaibul Quran, mu'jamnya, ijaz, dia ngerti semua, itu namanya hamalah. Bapak Ibu misalnya sekarang kita adakan kuesioner, kira-kira Bapak Ibu termasuk hamalatul Quran atau tadrisul Quran atau iqra'ul Quran atau isma'ul Quran, kan macam-macam gelarnya itu. Oh, saya lagi senang dengerin Ustadz, kalau saya lagi senang belajar, kalau saya lagi senang merenungi, kalau saya lagi senang, itu kan gelarnya beda-beda itu Bapak Ibu. Nah yang paling cepat dicari itu yang pakar banget, yang kira-kira gelarnya itu ya profesor, doktor, kuyai, huaji, belakangnya itu gelarnya itu ahli Quran, misalnya begitu. Wah, itu yang dicari itu. Kenapa? Karena mereka pakarnya, mereka ahlinya, tetapi dia fasik. Bapak Ibu kalau tidak mau dicomot sama malaikat Zabaniyah cepat-cepat, ya jangan jadi ahli Quran, ya nggak usah baca aja, biar langsung dimasukin ke neraka, kan gitu malah lebih berat Bapak Ibu. Iya, mau ngapain aja hidup? Wah, nggak pernah baca Quran. Repot itu kalau udah nggak bisa baca. Nah, jadi hamalah ini lebih pakar, lebih jago daripada sekedar hafid aja. Kemudian apa? Kemudian orang itu wa alquhum fi jahannam, setelah diambil ya, kena sensornya malaikat, lalu dimasukkan ke neraka jahannam. Au ya'fullahu ta'ala anhum, atau nanti Allah akan memaafkan orang-orang ahli Quran tersebut. Allahumma a'fi anna wa an jami' ikhwanina, ya Allah tolong jaga kami dan seluruh kaum muslimin, dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah bagi kami. Jangan kau menjadikan Al-Quran itu hujjatun alaina, penghalang atas kami. Artinya kalau punya Al-Quran, mari kita jadikan dalil bahwa Al-Quran itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Fattaqullaha ya ma'syara ahlil Quran, bertakwalah kepada Allah wahai seluruh orang ahli Quran, fi kitabihi wa asfaku min alimi adabih, di dalam kitab Allah, dan kamu selamatkanlah diri kalian dari pedihnya adab Allah. Wa'malu bil Quran, dan kerjakanlah apa yang ada dalam Al-Quran. Waragibu fi jazili sawabih, dan senanglah mencari pahala karena Al-Quran. Artinya Al-Quran itu kan kalau dibaca hurufnya alif, ba, ta, sa sampai iya itu tidak ditulis totalas, tapi kan ditulis satu-satu, alif satu, ba dua, dan seterusnya, kan gitu kata Nabi. Pahalanya besar sekali Al-Quran, karena saking besarnya itu pahala Al-Quran, sehingga ahli-ahli Al-Quran itu disuruh nyari pahala aja, itu akhirnya secara duniawinya kadang-kadang kasihan ahli Quran itu, dan itu diikuti itu dari zaman ke zaman sampai hari ini. Kalau saya ini kan termasuk generasi zamannya Al-Quran belum terlalu ramai, sampai sekarang sudah menjadi luar biasa, tapi masih sama statusnya. Orang yang ngajarin Quran itu Masya Allah, guru-guru TPA itu paling kenceng SPP-nya anaknya Bapak Ibu itu ya 50.000 itu sebulan.
paling kenceng itu sebulan 50.000. Kalau anaknya bapak ibu kursus Nurul Fikri apalah, 1 bulan berapa itu? Kalau kursusnya matematika, fisika, biologi, kimia berapa? 25. Mana ada 200, 400. Itu sekali datang itu, bukan sebulan itu. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah, disuruh bayar 50 sebulan aja, ada orang tua yang nunggaknya lama banget. 50.000 loh, nunggak suwe nih umum. Kata bapaknya, ngaji Quran kan kudu ikhlas, ngajar Quran kudu ikhlas, ikhlas terus supaya. Terus kalau ngajar biologi harus minta duit banyak begitu. Ngajar fisika, kimia, bahasa Inggris harus minta duit banyak loh. Kok enak men itu yang ngajar bahasa Inggris. Akhirnya orang yang ngaji Quran itu Bapak Ibu, secara duniawinya memang seakan-akan kayak tidak diistimewakan oleh lingkungan sosial. Dan itu saya ngalami itu Bapak Ibu, ngalami persis. Tapi kita ikhlas saja lah Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu. Ya toh, yang nggak mengapresiasi, ya insya Allah hidupnya ya nanti dia akan diingatkan bahwa Anda itu butuh ahli Quran, bahwa Anda itu nanti akan ketemu sama ahli Quran. Saya jadi ingat ceramahnya Pak Ustadz Abdul Somad itu. Sekarang kalau kita berlindung dari azab itu ditambahin 1. Jadi waktu doa sebelum salam itu ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatis syarri masihid. Kan enggak ada tuh, satu lagi ditambahin kata Ustaz Somad tuh, wa min syarri fitnatil medsos. Wah, bagus juga nih kata. Kenapa kok begitu? Sekarang anak-anak yang ngaji gini itu, anak-anak sekarang yang baru lahir itu kalau dibacain sholawat diindang-indung katanya sholatullah, kagak diem-diem itu anak. Diganti sholawat juga gak diem juga itu. Sholatu tambah nangis tuh anak. Kira dikasih IG diem anak sekarang tuh. Bener juga Bapak ya. Oh, jadi medsos itu luar biasa. Artinya apa ini? Berlindungnya harus ditambah dari korban-korban medsos. Masuk akal itu Bapak. Itu sudah. Li'annal Qur'an huwa lakum wa huwa alaikum. Karena Al-Qur'an ini untuk kalian, wa huwa alaikum, dan kalau tidak dikerjakan, tidak diyakini pahalanya, maka dia akan memberikan azab kepada Bapak Ibu. Wa huwa alaikum. Artinya apa? Kesengsaraan, penderitaan bagi orang-orang yang tidak tahu bahwa Al-Qur'an itu bisa menyelamatkan. Bapak Ibu, jangan sampai sudah ke kuburan tapi belum bisa baca Al-Quran. Gitu dulu lah Bapak Ibu. Memang ada ya orang yang begitu. Mungkin ada Bapak Ibu, orang yang tidak sempat baca Quran, nggak sempat belajar Al-Quran. Akhirnya sekarang beberapa tempat itu ya dia belajar Quran nyomot-nyomot gitu, mojok-mojok, sembunyi-sembunyi belajar Iqra. Padahal udah sepuh-sepuh. Alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Dia mau belajar Al-Quran di usia lanjut, itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illam ta'malu bihi, nah kan, wailun wa thuburun. Kalau kamu tidak mau mengerjakan Al-Quran setelah Bapak Ibu belajar, maka Bapak Ibu akan celaka, sengsara, dan tersungkur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 33, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Maka janganlah sekali-kali memperdayakan kalian kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali memperdayakan kalian Allah sebenar-benarnya terberdaya. Artinya jangan sampai Bapak Ibu lupa kepada Allah lewat Al-Quran karena kesibukan duniawi. Kapan itu kejadiannya Bapak Ibu? Dulu waktu kita masih produktif, masih belum bisa masuk masjid, masih lewat depannya aja. Pergi sebelum sholat subuh, udah pergi. Pulang habis sholat isya, baru sampai rumah. Begitu aja. 55 tahun dia begitu. Paripurna dinas, baru dia masuk masjid. Sebelum adzan zuhur di masjid, isya subuh di masjid terus.
Kenapa kok begitu? Karena pada waktu itu orang ini sedang concern sama duniawi. Kenapa kok concern? Ya maklum lah Pak Ibu, rumah nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, semuanya serba nyicil. Gimana dia nggak ngejar duniawinya Pak Ibu? Nah sementara orang kayak saya ini zaman masih muda dulu, ya habis subuh tidur, nggak ada kerjaannya, ngapain? Ya bangun-bangun jam 11, adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya. Karena kita merbuat masjid dari dulu lah, kita kerja kan kagak pernah kerja kita. Sementara yang punya pekerjaan begitu, mereka terus bekerja, masjidnya belum ada. Itu ada di situ, Pondok Gede Al-Amanah, tempat saya merbuat masjid dulu. Sampai sekarang jamaahnya masih segitu-gitu aja, 7 orang dari dulu. Yang sepuh-sepuh, kemana nih orang kok belum ada yang ke masjid? Padahal masjidnya udah bagus itu sekarang. Nambah 1-2 kalau Ramadan. Kalau nggak Ramadan ya 7 itu. Ada yang pakai tongkat, ada yang udah pakai kursi. 7 aja masih istiqomah itu. Dulunya ada 9, meninggal 2. Sekarang masih bertahan 7. Jadi belum ada yang meninggal lagi sampai sekarang. Sejak tahun 2002 sampai sekarang. Artinya apa? Al-Ikhlas ini berarti luar biasa Pak Ibu. Jamaah bisa segini banyak itu Masya Allah tabarakallah. Dan segini banyak jamaah ini alhamdulillah rata-rata ya sudah sepuh-sepuh. Coba ya tak? Nyari yang muda agak susah. Semoga Bapak Ibu dulu waktu mudanya memang sudah di masjid terus. Nah, ya tak? Jadi masuk masjidnya itu bukan dari setelah paripurna dinas, bukan. Nah, itu namanya yang disebut oleh Nabi itu yang 7 kelompok manusia itu, yang syabun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Remaja yang memang hatinya tergantung di, artinya remaja memang masih produktif, aktifnya di masjid seperti Nabi Isa, Ibrahim, Muhammad SAW. Mudanya itu habis untuk masjid, dakwah dalam hal ini Bapak Ibu ya. Nah itu terjadilah Bapak Ibu ya. Ya jangan sampai ketipu Bapak Ibu ya. Ada riwayat yang lain, ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala uritu alayya az-zunub kulluha wa lam ara fiha dzamban a'dham min dzambi hamilil Qur'an wa tarikuhu. Disodorkan kepada saya, dihadirkan di hadapan saya semua dosa-dosa semuanya. Falam ara, aku tidak menyaksikan fiha di dalam tulisan-tulisan dosa-dosa itu kecuali dosa yang paling besar adalah dosanya orang yang hamilul Quran wa tarikuhu, pakar Al-Quran tapi dia meninggalkan isinya, ngerti Al-Quran tapi tidak mau mengerjakannya, itu aja. Maka Bapak Ibu ngajinya mungkin tematik itu gini Bapak Ibu, ngaji satu ayat dipikirin, diresapi, dimasukkan, diyakini, diimplementasi, kelar itu Bapak Ibu. Enggak, jangan banyak-banyak itu Bapak Ibu. Contoh, misalnya Nabi Muhammad bilang sama Bapak Ibu, man hafidhat salasina ayah usimat min azabil qabr, rawahu Muslim wal Bukhari. Siapa orang yang hafal 30 ayat dari Al-Quran, maksudnya surat Al-Muluk, maka orang itu akan dibebaskan, dijaga, diselamatkan dari azab kubur. Bapak konsentrasi tuh ke situ tuh, ngapalin surat Al-Muluk, itu namanya tematik Bapak Ibu. Kalau sudah hafal surat Al-Muluk, diyakini isinya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pokoknya dihafalin lah. Setelah dihafalin dipikirin. Nah, nanti Bapak Ibu akan ketemu sama ayat. Kan Bapak Ibu disuruh ngeliatin langit 2 kali, ya toh? Dilihat, dipandang berulang-ulang gitu. Lalu Bapak Ibu juga akan ketemu ayat tentang piknik, famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqiha. Itu kan ayat piknik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan pergi ke seluruh pelosok bumi. Silahkan pergi kemana saja, pelosok bumi yang belum dikunjungi. Tapi jangan lupa kalau Bapak kunjung ke satu negara, Bapak wa kulu mir rizqihi, makanlah rizki yang ada di negara itu. Jadi Bapak Ibu kalau besok mau pergi haji, jangan bawa ikan asin, teri dari Jakarta. Itu kan salah ngaji aja tuh orang Bapak Ibu. Ya kalau mau pergi ke Mekah, ya makan ala Mekah. Ini kok di Mekah kok makan kok ala Jati Asih, gimana sih?
Ya makan ala Mekah lah kan, wa kulu min rizkihi, makan rezeki di negara itu. Ustadz, kita kalau makannya orang Mekah muntah Ustadz. Ya dibiasain aja, soalnya nanti kalau masuk surga itu, ini orang yang pergi haji itu kalau masuk surga, dia akan ketemu makanan internasional. Jangan sampai masuk surga itu main lokal gitu loh Pak Ibu. Kadang-kadang aneh orang itu. Ada yang bawa rice cooker, bawa cabai, semuanya dibawa. Ini mau pindah kampung atau mau pergi haji? Hah? Ada lagi ibu-ibu piknik dari sini pergi ke Bromo, bawa nasi timbel dari Jati Asih juga. Kenapa sih tidak makan nasi timbel yang ada di Bromo? Kenapa tidak makan yang di Malang, kan gitu Bapak Ibu? Kok hobinya kok membawa makanan dari sini? Itu mah nggak jadi piknik Bapak Ibu. Udah capek ngurusin timbel, sampai sana tinggal lemes tok, nggak bisa menikmati negara yang dikunjungi. Ah, ya tak? Coba begitu dibiasakan. Saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah bungkus-bungkus gitu Bapak Ibu. Pergi ke Turki adanya tomat doang sama telur, ya tomat telur kita makan, yang lainnya nggak ada yang cocok. Ya benar nggak? Ada yang pahit, ada yang kutir, apa aja tuh makan, kagak ada yang enak lah menurut lidahnya kita. Cuman minimal nanti kalau sampai surga kita bisa nyebut itu, oh ini enak, disebut lah, ya tak? Disebut makanan yang enak, gitu loh. Dia masuk surga kok yang diminta kok cuman nasi uduk, geser dikit nasi kuning, nasi uduk, geser nasi kuning, kagak ada yang lain. Kali-kali sarapan tuh mbak ya ikan patin setengah matang, gitu. Salad, ya mantap kan, makan buah gitu. Ini kok masuk surga kok variasinya tuh ndak nemu itu. Padahal dia ahli Quran itu yang dibaca surga semua Bapak Ibu. Ya tahu, karena dia surga. Bapak Ibu tengok tadi ayat yang dibaca, wujuhi yauma idzin na'imah. Jadi kan ada wajah-wajah yang banyak penuh dengan kenikmatan. Ada lagi wajah-wajah yang musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabar. Wajahnya ceria, ada yang bersih-bersih ya, karena enak tadi itu. Enak, seger, nyaman, gitu ya. Baik. Mana tadi? Wa makna tarikuhu ay tarikul amal bihi. Yang dimaksud dengan ahli Quran, hamalatul Quran, suka membawa Al-Quran kemana-mana. Apalagi hafid kan dia nggak perlu bawa teks, sudah di memorinya. Kemana-mana ketemu ayat, mana-mana ketemu ayat. Jadi kalau ada orang makan misalnya, contoh aja, ada orang makan pakai tangan kiri, terus makan nggak dihabiskan. Ahli Quran itu akan baca Al-Quran. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul ahli Quran. Bapak Ibu tidak boleh makan berlebihan. Kalau makan tolong dihabisi. Ya toh? Kalau makan tolong dihabisi. Terus kalau makan menurut aturannya Nabi itu enggak boleh tangan kiri. Ya toh, dikunyah 33 kali. Nah, itu kan aturan Bapak Ibu. Ya ketemu ahli Quran, makannya saat pelan-pelan dinikmati. Ah, itulah ahli Quran. Kalau Bapak misalnya keluar dari masjid ini, apalah kalau keluar dari masjid misalnya harus dahulukan kaki kiri, tiba-tiba dia asal keluar aja kepala dulu boleh apa saja, kasih tahu, karena dia ahli Quran. Maka Bapak Ibu bertemanlah dengan ahli Quran. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mau mengerjakan apa saja jangan pernah lupa sama ahli Quran. Apa sajalah kegiatannya Bapak Ibu, dekatlah sama ahli Quran. Al-amalu ma'a qillatil ilm afdal min kasratil ilm wa qillatul amali. Bapak Ibu, orang yang beramal bersamaan dengan sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada orang kakean ilmu tapi sedikit amalnya. Tolong dibawa pulang nih ilmu Bapak Ibu. Al-amalu ma'a qillatil ilm afdal, itu Bapak Ibu, min kasratil ilm wa qillatul amali. Banyak melakukan aktivitas amaliyah, kegiatan dengan sedikit ilmu itu lebih baik dari kakean ilmu tapi tidak sedikit mengamalkan. Makanya tadi butuh konsentrasi, pelan-pelan gitu ya. Dinikmatilah, tematiknya tadi itu dinikmati. Ini kita mau jadi pakar apa nih kita?
Sebutin aja sama diri kita, mau jadi pakar apa? Oh, saya pengen main di sholat, misalnya sholat. Dia concern aja ke sholat, sholatnya tepat waktu, yang sunnah dikerjakan semua, lalu dinikmati bacaan sholatnya, lalu direalisasikan aktivitas sholat, gitu aja Pak. Artinya apa? Kata sholat lengkap dengan variabel dampak-dampaknya itu akan terjadi sama hidupnya orang ini. Makanya nanti putusan-putusan Al-Quran menjadi benar. Oh, orang yang sholat itu akan mencegah perbuatan keji sama mungkar. Orang yang sholat itu akan dikasih rezeki yang banyak. Orang yang sholat itu pasti, Bapak Ibu, habis sholat pasti korban. Jadi kalau yang sholat terus kok nggak korban, sholatnya yang perlu dibicarakan. Jangan-jangan sholatnya ada yang salah, itu doanya itu. Masa sholat terus nggak korban? Sementara kata Al-Quran, fasholli li rabbika wanhara. Di lain ayat Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibat. Kamu enggak usahlah minta sama saya rezeki. Kalau sudah sholat, udah sholat aja. Sholat, saya yang anterin rezeki ke rumahmu. Nabi Ibrahim nyuruh istri anaknya sholat waktu ditaruh di lembah-lembah yang tidak ada apa-apanya. Ya tahu apa kata Nabi Ibrahim? Karena liqimus shalah. Biar anak istri saya itu mengerjakan sholat. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Baru dikasih air Zam-Zam. Rezeki. Ini kalau ada orang sudah sholat kok tidak korban, Nabi Muhammad tidak setuju. Ya tak? Malam yudhha ya fal yuqarribanna musalla. Kalau Anda sebelum musim korban itu sering ke masjidku sholat berjamaah, lalu musim korban Anda tidak berkorban, ya jangan dekat-dekat sama masjid saya, pindah masjid aja situ, gitu. Artinya nasihatnya keren dong. Bapak tinggal tulis aja nih, kalau jamaahnya ada 500, harusnya korban itu sudah ada 500 itu. Patungannya maksud saya. Tadi saya baca baru sapi ke berapa itu ya? 7 ya? 7 kan? 1, 2, 3, kalau nggak salah 7 ya? 7 tambah 7 kali 7 28, 32an lah ya. Kalau zamannya 500 masih jauh Bapak Ibu. Silahkan berkorban Bapak Ibu. Berkorban ya. Kalau yang tidak pergi haji silahkan berkorban. Kalau saya mau berangkat haji jam 7 nih saya mau pergi. Jadi kita ngajinya sebentar nih. Bentar lagi saya selesai Bapak Ibu ya. Saya mau berangkat bimbing jamaah haji. Haji plus Bapak Ibu ya. Kita akan bawa 310 jamaah, 8 bis, dan ada haji furodahnya. Kami punya varian haji furodahnya yang 1 orang 1 miliar. Saya yang dapat SK bimbing yang 1 miliar itu. Nanti saya ceritakan kayak apa hajinya setelah pulang ya. Jadi saya punya di travel kita ada paket 1 miliar, 700, 500, 4,5. Haji plusnya ada yang 2,5, ada yang 210. Di bawah itu nggak ada. Karena di travel kita tidak ada reguler, adanya haji plus sama furodah. Ustadz, saya punya tetangga furodah 170 juta udah jalan setengah bulan yang lalu. Itu belum haji, tunggu tanggal 9. Kalau dia sampai di Arafah berarti pergi haji. Kalau cuma nggak sampai Arafah berarti tidak pergi haji. Seneng banget bayar murah, siapa bilang Bapak Ibu? Hati-hati, murah boleh tapi jangan kebangetan. Gitu? Soalnya ini urusan haji. Saudi lebih tambah serius ngurusinnya sekarang. Itu Bapak Ibu ya. Baik. Apa tadi Bapak Ibu? Al-amalu ala qillatil ilm afdal min kasratil ilm bi qillatil amali. Nah, itu. Saya jadi ingat Bapak Ibu saya. Dulu waktu ada Pak Kiai ceramah waktu saya sunatan itu. Mariono ini baca Qur'annya bagus. Dulu kata Kiai itu. Kata siapa Bapak Ibu? Kiai, bukan kata saya. Kata Kiai saya yang ceramah itu. Yang akhirnya jadi Kiai saya. Baca Qur'annya bagus. Cuman kok sayang ya namanya Mariono itu. Nama Mariono itu susah masuk surga. Itu kata Pak Kiai itu. Budayanya orang Jawa Tengah, terutama di kampung saya itu, kan tidak ada budaya istilahnya nggak percaya sama kiai, itu nggak ada. Yang namanya kiai itu didengarkan betul. Apalagi ini kiai dari Salatiga datang ke Gerobokan tempat saya itu, pasti didengarkan. Ini nggak pakai nanya-nanya itu.
Pak Kiai, emang ada hadisnya? Kagak ada pertanyaan begitu Pak Ibu. Pak Kiai, rawahunya siapa itu hadis? Nggak ada. Nomor hadis berapa Pak Kiai? Kagak ada. Bapak Ibu saya itu cuman diterima nasihat itu. Besok paginya tanpa disuruh, Bapak Ibu saya itu motong ayam gede-gede 2 gitu. Lalu bikin ambengan, yang mau pergi ke sawah diundang. Kita sarapan dulu. Acaranya apa ini? Ya berterima kasih sama Allah karena sudah ada kiai mengingatkan saya, dikasih ilmu bahwa nama Mariono ternyata susah masuk surga. Akhirnya ditambahin namanya Muhammad. Keren ya Pak? Dan setelah 20 tahun kemudian, sabda panditanya kiai ini menjadi kenyataan. Menurut saya jadi kenyataan bahwa jalan-jalan ke surga yang diberikan oleh Allah kepada saya itu terwujud. Terwujud dalam arti, kalau saya punya saudara yang sedarah tadi itu sekarang 500 kakaknya, kalau ke pertemuan Bani gitu ya, kalau ukurannya masuk surga itu ke Mekah, itu saya orang yang ke Mekah pertama kali dari 500 kakak di keluarga besar saya gitu. Kalau ukurannya itu, kalau ukurannya kuliah, saya juga satunya orang yang lulus S3 pertama kali di 500 kakak itu. Jadi kata Pak Kiai saya itu keren. Setiap kali saya mengingat kata Pak Kiai saya itu, saya pasti bersedih. Kok Kiai kok luar biasa gitu. Apalagi sekarang saya silaturahmi ke pondok, ngeliatin wajah putranya Gus lah. Itu wajahnya mirip dengan Pak Kiai saya. Mirip dengan Pak Kiai Haji Fatkur Rahman. Namanya Pak Fatkur Rahman. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kalau ada makalah, sabda, nasihat dari kiai, kalau di kampung saya, itu nggak usah nanya ilmunya, tapi dikerjakan aja. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita ini kan, orang kita ini Bekasi lah, hobinya itu kalau dikasih ilmu tuh nanya dulu. Hadisnya nomor berapa, ayat apa, surat berapa, nomor berapa, halaman berapa, udah ditulis rapi itu Pak Ibu. Dikerjain nggak? Loh saya tidak nuduh Pak Ibu. Dikerjain enggak, itu aja pertanyaannya. Setelah dipublikasi, ditulis, dicatat, dibawa pulang, dibaca, dihafalin, dikerjakan apa enggak gitu loh Pak Ibu. Coba mari kita belajar sedikit tentang kata-kata bersyukur. Sudah dinasihati sama kita. Bersyukur itu caranya berterima kasih sama Allah. Caranya bersyukur bagaimana? Ya ngasih makan orang karena dia bersyukur. Udah begitu aja itu ilmunya. Jadi bukan nyari dalil. Mau nambah nama, ada nggak dalilnya motong ayam 2? Nggak dicari dalilnya Bapak Ibu. Mau syukuran aja kok pakai nyari dalil ya Bapak Ibu. Kalau syukuran nggak usah pakai dalil lah Bapak Ibu. Apa Pak caranya? Syukuran. Udah ngundang makan orang. Makan. Yang makan biar nanya, ada acara? Nggak ada acara apa-apa Pak. Saya cuma syukur sama Allah Subhanahu. Yang disyukuri apa? Banyak. Yang disyukuri apa? Banyak. Biar orang pada keder itu. Ini kalau ya Allah mending makan satu piring acara dari jam 8 pagi, makan jam berapa? 12. Lemes kita Bapak Ibu. Setengah ikhlas baca doa aminnya juga. Amin. Lempoh aku nunggu itu esuk rak mangan-mangan. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi itu hobinya apa? Sona'a toma'an wada'a ashabahu. Ketika turun ayat innamal khamru wal maisru wal ansabu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Itu kan sebab nuzulnya salah satunya kan bahwa sahabat-sahabat itu hobinya apa? Bikin makanan lalu ngundang teman-temannya makan. Pas makan datang waktu azan, habis makan itu jadi masalah. Jadi Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud itu hobinya bikin makanan. Habis makan minumnya khamr. Datang azan kan begitu tuh sebab nuzulnya Bapak Ibu. Lah kita itu suka hobinya ngomongin khomernya, tidak ngomongin awalnya. Bahwa hobinya sahabat-sahabat Nabi adalah masak makanan lalu ngundang sahabat-sahabatnya makan. Loh jani saya juga pengen begitu Bapak Ibu. Asal ngaji itu disuruh mampir, Ustaz mampir ke rumah makan. Kan enak toh Bapak Ibu gitu. Lo ngundang guru ngaji itu apa susahnya sih Bapak Ibu? Mampir ke rumah Ustaz kita sarapan bareng, makan bareng, kan enak tuh. Masa nggak ada yang mau persiapan? Oh ada guru ngaji macam-macam.
Kan bagus tuh Bapak Ibu. Ngundang makan, nggak usah ada alasannya. Jadi nggak nunggu syukuran rumah, beli mobil, naik pangkat, sembuh dari sakit, mau cerai nggak jadi, nggak usah lah pakai itu. Syukuran ngundang orang makan, gitu loh Bapak Ibu. Karena sepengetahuan saya kalau orang udah dikasih makan itu nggak usah disuruh bacain doa, baca doa nggak? Baca doa. Semoga diberkahi. Semoga sehat. Semoga segera pergi haji. Ini kok mau pergi haji suruh doa dulu kita, bantu saya Ustadz biar segera pergi haji. Kelamaan Bapak Ibu, ngasih makan aja. Yang dikasih makan sudah haji, kelar itu Bapak Ibu. Semoga segera pergi haji. Yang dikasih makan tuh udah sensornya tuh nyamber gitu loh. Semoga segera pergi haji. Akhirnya pergi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena haji itu rahasia Allah, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Main langit lah kita Bapak Ibu. Main apa? Langit yang kita mainkan. Jangan main dunia abstrak-abstrak. Kelamaan itu kalau ke Makkahnya abstrak-abstrak. Yang ada itu curiga mulu. Saya nggak mau daftar waiting list Ustadz, uangnya buat bangun infrastruktur. Situ bayar aja belum udah curiga sama negara. Saya aja ngikut waiting list nggak curiga. Udah biarin aja. Situ mah ngikut aja dulu. Ikut nggak? Enggak Pak. Kalau nggak usah bahas dong. Kita aja yang duitnya ditaruh nggak bahas. Situ daftar kagak, bahas lagi, kan nggak lucu begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau dikasih ilmu yang dikit-dikit itu kita kerjain aja. Ya, mumpung musim haji Bapak Ibu ya, haji itu mudah. Silahkan Bapak Ibu berdoa. Yang belum pergi haji banyak berdoa. Karena Zulhijjah sudah masuk. Zulhijjah itu esensinya apa? Amal soleh. Amal solehnya apa? Ya beribadah. Tahannus, kholwat, tafarruh lil ibadah. Dikosongkan waktunya hanya untuk beribadah, itulah Zulhijjah. Konsentrasi sama satu kata lah. Kalau belum pergi haji, doanya dari sekarang, lagi puasa, kapan aja itu, mulai nanti sampai berbuka, semoga pergi haji. Biar satu kalimat itu terwujud dulu. Pergi haji, pergi haji, pergi haji. Gitu loh Bapak. Jangan gebiah-uyah gitu loh doanya itu loh. Kalau sudah pergi haji, baca doanya diganti itu. Semoga bisa korban, bisa korban, bisa korban, bisa korban. Nah itu konsentrasi lah, Pak. Jangan asal disuruh korban minta maaf, disuruh pergi haji belum bisa, macam-macam itu alasannya orang. Ilmunya mah banyak, ayatnya hafal semua, Pak Ibu. Cuman ngerjainnya itu yang jadi masalah itu. Ini masalahnya ini adalah mengerjakannya kapan. Ustadz emang bener ya sedekah senyum itu sedekah, bener, rajin-rajin senyum itu sedekah dan itu berpahala. Rajin-rajin senyumlah sama siapapun. Siapa tahu yang kita senyumin itu lagi baik hati. Gitu. Alhamdulillah orang-orang baik itu banyak di mana-mana ya. Baik, ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada riwayat yang lain, yus'alu hamilul Quran amma yus'alu anhu al anbiya. Orang yang memegang ahli Quran, hamilul Quran akan ditanya sama dengan pertanyaan yang disampaikan kepada para nabi. Jadi derajatnya wa kana Allahu tawwabur rahim. Surat An-Nisa. Kalau ada orang berbuat dosa, datang ke Nabi, lalu dia beristighfar di hadapan Nabi, lalu Nabi mengistighfarkan orang ini kepada Allah. Kasih nih tafsirnya. Ada Arabi, Nabi sudah meninggal dunia, dia habis berbuat dosa, dengerin ayat ini, dia datang ke makam Nabi dan beristighfar di hadapan makam Nabi. Akhirnya dia kelelahan, tertidur, dipanggil, ternyata dosanya sudah dimaafkan. Sampai Nabi sudah meninggal saja kalau kita datang itu mendapatkan ampunan. Dan itu dibenarkan oleh Ibnu Katsir. Makanya kalau Bapak berkunjung ke Madinah, baca sholawat, baca istighfar itu, sholawat itulah yang akan menjadi penyembuhnya, syafaatnya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sebegitu mulianya. Kalau tidak mau datang ke Madinah, datang ke Hamilul Quran. Karena yang pakar-pakar Al-Quran itu sedata, sederet, sekelas dengan para nabi. Urusannya, tanggung jawabnya. Gitu. Nah, apalagi tadi ahli-ahli Quran tuh asal diajak makan, pokoknya enak. Saya kok jadi kebayang waktu saya dulu merebut masjid ya. Wa idza ghadiba hamil Quran yaqulu lahul Quran amma tastahi ana ma'aka wa anta taghdub iqtadu bi tanju wa akrimuni bi ta'ah anjuka min ahwali wa ajuzuka asirat wa adkhulukal jannah. Apabila orang yang hafal Quran itu marah,
Yaqulu lahul Qur'an, maka Al-Qur'an akan berkata kepada orang itu, "Ama tastahi?" Apakah kamu tidak malu? Ana ma'aka wa anta yaktub. Saya Al-Qur'an bersama dengan kamu, tetapi kamu marah. Artinya Al-Qur'an tidak pernah nyuruh marah. Kalau ada hamil Quran mencuri, Al-Quran juga nanya, apa kamu tidak malu? Saya bersama kamu, masa kamu mencuri? Ya sederhananya begitu. Apa bapak tidak malu? Sudah ngaji kok masih keliru? Nah gitu loh. Apa bapak tidak malu? Sudah ngerti kalau mencuri itu dilarang, kok masih mencuri? Apa bapak tidak malu? Misalnya gitu. Sudah tahu datanya, manipulasi data itu diharamkan, kenapa kita manipulasi? Gitu. Apa tidak malu? Apa tidak malu? Apa tidak malu? Gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ceramah begini, kita dengerin ustadz ngaji tuh capek ya, apa aja nggak boleh, ini nggak boleh, ono nggak boleh, semuanya nggak boleh. Ya kalau mau boleh jangan nanya ustadz. Ya, siapa yang kira-kira membolehkan kita mencuri, mabuk gitu ya? Siapa yang kira-kira membolehkan? Oh itu nggak apa-apa, oh ini boleh. Masa begitu? Ahli Quran nggak mungkin mengatakan itu. Masih ingat Bapak Ibu kalau mau goes ngajak ustadznya, itu jangan sampai ustadz nggak pernah dilibatkan. Ustadz itu harus dilibatkan dalam seluruh aktivitasnya Bapak Ibu. Ustadz temenin saya mau goes, ustadz di bawah. Gitu? Ustadz temenin saya mau golf, ustadz di bawah. Apa fungsinya ustadz di bawah? Minimal tadi itu, Bapak membawa Al-Quran. Kalau kedinya mau deketi Bapak, mau natain, mau ngajak macam-macam, ustadznya keluar ayat itu. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Pak Haji jangan berzina. Zina itu cara yang buruk, cara kotor, cara jelek. Dan itu seburuk-buruknya cara. Daripada zina mendingan nambah istri Pak Haji. Oh ada ayatnya juga itu nambah istri. Oh nambah istrinya takut keluar ayat lagi. Oh gimana kalau kita bohongnya? Ada ayatnya lagi membohongi itu. Oh, pokoknya ayat semua keluar. Karena sama ahli Al-Quran Bapak Ibu. Kemudian apa? Ini nasihatnya ya. Aqtadi bi tanju. Kata Al-Quran, kamu ikutilah saya, maka kamu akan selamat. Kata Al-Quran. Bukankah Al-Quran nanti akan berbicara sama Bapak Ibu? Al-Quran sama puasa dua-duanya memberikan syafaat. Apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran nih, kalau Ramadan kan hadis ini keluar Bapak ya. Kata Al-Quran apa? Mana'tuhu minan nomi li ajli. Orang ini dulu puasa, dia nggak tidur gara-gara saya. Hari ini saya akan menyelamatkan Anda karena membuat saya tidak tidur waktu di dunia. Tapi kalau puasa kok turu terus, nggak baca-baca Al-Quran ya. Al-Qurannya kesal juga. Ini kan bulan Al-Quran, ini bulannya saya loh. Kok situ nggak baca saya sih gitu. Akhirnya Bapak meninggal dunia di alam kubur, Al-Quran cuma lewat sampingnya aja. Biarin dia digebukin gitu. Biarin. Dia waktu di dunia juga masa bodoh. Buka kagak, baca juga kagak. Masa waktu dikubur suruh nyelamatin, enggak mau juga. Al-Quran juga sama begitu. Maka nasihatnya apa? Aqtadi bi tanju. Kamu ikutilah saya Al-Quran, kamu akan selamat. Wa akramuni bi ta'ah. Dan kamu muliakanlah saya Al-Quran dengan ketaatan kepada Allah. Anjuka, maka aku akan menyelamatkan kamu minal ahwali, dari hiruk pikuk dunia ini. Bapak Ibu nggak usah ngurusin lah korupsi 300 triliun, 670 triliun, nggak usah diurusin. Kakean itu duitnya Bapak Ibu. Bapak pusing mikirin duit 300 triliun. Itu kalau buat ngurukin Jati AC, keurukan duit semua Bapak Ibu. 300 triliun itu banyak tak Pak? Banyak. Bapak nggak usah pikirin, udah ada yang ngurusin. Pas Bapak mikirin juga nggak akan dibagi itu kalau balik, nggak ada. Yang masuk ke rekening kita ya paling gaji-gaji itu aja. Ya, maka Bapak bersyukur, minimal Bapak bersyukur diselamatkan, nggak ikut-ikut korupsi, udah begitu ya. Wa ujawwizuka as-sirata, saya akan menyelamatkan kamu dan memperbolehkan kamu dari lewat siratal mustaqim. Jadi diselamatkan dari seluruh hiruk pikuk, lalu diperbolehkan lewatin jembatan. Wa adkhulukal jannah, dan saya Al-Quran akan memasukkan kamu ke dalam surga. Coba, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni. Dalam riwayat yang lain, ma min syafi'in afdal manzilatan indallahi minal Quran. Tidak ada
yang memberikan syafaat lebih baik tempat dan posisinya di hadapan Allah kecuali dari Al-Quran. La nabiyyun wala mulkun wala ghairah, baik itu nabi, raja atau yang lainnya. Jadi pemberi syafaat yang paling keren, paling baik adalah Al-Quran. Maka Nabi apa mengatakan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi' li ashabi. Baca. Karena Al-Quran yang dibaca itu nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Baca. Minimal baca huruf alif udah begitu dah. Kalau bisanya alif dong, wah alif aja terus tuh alif. Nanti alif itu yang ngasih syafaat. Alif, 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 alif. Dia meninggal, datang tuh si alif. Siapa kamu? Aku alif. Ya toh? Tusfa alayya, saya akan ngasih syafaat sama kamu. Akhirnya dia akan nyesel, ya Allah Gusti, kenapa saya nggak belajar sampai huruf ya Allah. Lu ternyata ada orang lama mau belajar Al-Quran itu baru belajar Iqra. A, I, U, itu lembar pertama itu. Ba, Bi, Bu, lembar kedua. Pertemuan ketiga baru Sasisu udah pergi ke Amerika, pergi ke Cina, dan kagak jadi. Duitnya mah banyak, kaya raya, tapi belajarnya baru sampai ba tok, belum sampai ya. Dan itu ada terjadi. Karena orang kalau sudah buka Al-Quran itu ujiannya, wah, coba Bapak-Ibu deh. Orang kalau sudah rajin baca Quran, interaksinya dengan Al-Quran lebih banyak, ujiannya banyak. Bapak Ibu tolong dibawa pulang hadis ini. Ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi minal Quran. Wala nabiyyun wala mulkun wala ghairahu. Tidak ada Bapak Ibu syafaat yang lebih baik kecuali Al-Quran. Para nabi pun kalah dengan Al-Quran. Raja-raja kalah, apalagi yang lainnya. Bapak mau mengharapkan siapa? Anak cucu? Belum tentu. Mendingan Al-Quran, dibacalah Al-Qurannya ya. Fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun ala man la ya'malu bis sunnah wal Quran. Maka sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami datang dari Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah dan Al-Quran. Kaifa ikhtaron nar alal jinan. Bagaimana orang ini bisa memilih neraka daripada surga? Wa asal maulahu, dan dia berbuat maksiat kepada Tuhannya. Wa ta'as syaitan, dan dia taat kepada syaitan. Laqad dhalla dhalalam wa'ida. Sungguh orang ini sudah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Maka Bapak Ibu, pilihlah buka Al-Quran, baca Quran sebelum buka dan milih apapun Al-Quran. Kalau mau kursus silahkan, anak cucu diprivatin apa aja boleh setelah privat Al-Quran. Gitu loh Pak Ibu. Benar Pak Ibu ya? Silahkan dikursuskan apapun, matematika, fisika, kimia, boleh. Tapi setelah Al-Qurannya selesai. Jangan dibalik. Pakar kimia, pakar biologi, pakar fisika, baca Iqra nggak bisa, repot nanti itu Pak Ibu. Akhirnya dia jadi pinter, cuman basicnya tidak Al-Quran. Ini harusnya nasihat ini didengarkan waktu kita masih muda-muda Pak Ibu ya. Sekarang kita udah tua-tuanya, tinggal diamalin aja Pak Ibu. Kita baca. Kalau nggak bisa baca bagaimana? Liatin Al-Quran, liatin aja tuh dapat pahala. Nah, sampai Nabi Muhammad begitu ya, Bu. Lihat aja tuh dapat pahala, coba. Lihat aja. Kalau nggak bisa lihat, minimal beli dah, beli. Jangan Al-Quran kok di rumah nggak ada itu loh, Bu. Asal membaca Al-Quran dia ke masjid, baca di masjid, pulang di rumahnya nggak ada Quran, lagi di rumah apa nih? Padahal Nabi nyuruh apa itu? Bapak Ibu jangan jadikan rumah Bapak Ibu seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumah. Biar rumahnya bercahaya, kan gitu tuh Pak Ibu. Baca Quran di rumah biar rumahnya diberkahi dan seterusnya. Watabu'an adaban sadidan, dan Bapak Ibu akan dilemparkan ke dalam azab yang pedih. Wa baqiya minal khari faridan wahidan, yang paling abadi tetap utuh sampai nanti kiamat adalah amal soleh atau kebaikan sendiri Bapak Ibu, tidak ada yang lain, hanya amal soleh yang akan sampai di hadapan Allah. Fayalaha min musibatin ma'adhamuha wa min hasaratin ma'adamuha. Faya, inilah orang-orang yang celaka, menderita, sengsara karena dia meninggalkan Al-Quran, menomorduakan Al-Quran sementara mengikuti yang lain.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akhir ngaji kita tentang fusak ya, orang-orang yang fasik dengan Al-Qur'an. Nanti kita lanjutkan setelah libur haji Bapak Ibu ya. Kita akan lanjutkan bab yang keempat, makna tentang subhanahu wa ta'ala. Wa alal a'rafi, al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, insyaallah majelis yang keempat. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang Al-Quran. Kalau sudah baca, ya tolong dikerjakan. Kalau sudah tahu, tolong diamalkan. Yang belum bisa baca, ya dibaca, belajar. Yang sudah membaca, ditingkatkan. Kan gitu saja tuh. Nah, yang dilarang oleh pertemuan pagi hari ini adalah sudah tahu, sudah baca, sudah ngerti, tapi tidak mengerjakan. Itu namanya fasik. Fasik itu karakternya ada 3. Mengingkari janji, memutuskan hubungan, dan berbuat kerusakan. Kalau saya ini berbuat kerusakan, yang ngikut segini banyak, itu namanya kerusakan serius. Cukup satu ahli yang salah, maka yang akan ngikutin banyak orang. Ya kalau yang banyak ini mau menfilter, ini salah nggak harus diikutin. Rata-rata kan susah mengikutin orang yang, ini pasti benar, ini pasti baik. Karena yang mengerjakan adalah ahli misalnya. Berat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nomor 3 silahkan dibawa pulang. Kalimat-kalimat istimewa pagi hari ini. Al-amalu biqillatil ilm afdal minal ilm biqillatil amal. Mengerjakan amal solih dengan sedikit ilmu lebih baik daripada kakean ilmu tapi sedikit amalnya. Siapa orangnya? Ya kalau ngomongin karakter sih mungkin orang-orang yang tidak rajin bertanya tapi rajin mengamalkan. Rajin sholat sunnah dia kerjakan. Rajin zakat sunnah dia lakukan. Udah kayak gitu-gitu aja. Jadi pertanyaan bukan hukumnya zakat, zakatnya ditanya terus, tapi ngerjainnya tidak. Itu tidak istimewa. Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu setelah musim haji. Saya tidak ikut sarapan karena jam 6:30 saya harus berangkat dari rumah menuju ke Islamik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.